Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang bertopik tentang emotional intelligence untuk memenuhi tugas estetika humanisme. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak berhenti berpikir soal angka, nilai ujian, atau IQ. Karena hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dekat dengan siapa kita sebenarnya, yaitu rasa. Video ini berjudul Estetika Humanisme, Menyelami Kecerdasan Emosional sebagai Nilai Kemanusiaan. Kenapa disebut estetika? Karena keindahan sejati bukan cuma soal apa yang terlihat, tetapi soal bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Dan kita akan lihat bahwa kecerdasan emosional atau emotional intelligence itu adalah salah satu bentuk keindahan itu sendiri. Karena menjadi manusia yang utuh dimulai dari memahami rasa. Mari kita mulai dengan 3 pertanyaan sederhana. Coba renungkan sejenak setiap kali saya membacakannya. Pertanyaan pertama, mengapa orang pandai secara akademis belum tentu berhasil dalam hidup dan karirnya? Mungkin Anda kenal seorang seperti ini, yaitu seorang yang nilainya selalu tinggi, IPK-nya sempurna, tetapi entah kenapa selalu kesulitan saat bekerja sama dengan tim atau gampang menyerah saat menghadapi tekanan. Pertanyaan kedua, mengapa sebagian orang mudah tenang menghadapi tekanan, sementara yang lain mudah runtuh? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang membuat seorang benar-benar terasa manusiawi dalam interaksinya dengan orang lain? Jawaban dari ketiga pertanyaan ini ternyata mengarah ke satu hal yang sama, dan itu yang akan kita bahas sepanjang video ini. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu landasannya. Apa itu humanisme? Secara sederhana, humanisme adalah memandang manusia, akal, rasa, dan martabatnya sebagai pusat dari segala nilai dan makna. Bukan sekedar objek yang diukur dari hasil kerjanya, dari prestasinya, atau dari seberapa berguna dia bagi orang lain. Dalam pandangan ini, keindahan atau estetika bukan hanya soal bentuk yang enak dipandang, tetapi soal bagaimana manusia memperlakukan dirinya dan sesamanya dengan utuh, dengan empati, dengan kesadaran diri, dan dengan kepekaan rasa. Nah, disinilah titik temunya. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah wujud paling konkret dari nilai humanisme itu dalam keseharian kita. Ia adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan menghargai rasa, baik milik diri kita sendiri maupun milik orang lain. Jadi, ketika kita berbicara EQ, sebenarnya kita sedang berbicara tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih utuh. Apa itu emotional intelligence? Lalu, apa sebenarnya definisi emotional intelligence itu sendiri? Menurut Daniel Goleman, psikolog yang mempopulerkan istilah ini lewat bukunya di tahun 1995, emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik emosi sendiri maupun orang lain secara bijaksana dalam berpikir dan bertindak. Coba bayangkan begini, dua orang yang menerima kritik sama persis. Orang yang pertama langsung bereaksi defensif, marah, merasa direndahkan, dan orang yang kedua bisa menarik nafas, mengelola emosinya, dan justru mengambil pelajaran dari kritik itu. Bedanya bukan pada seberapa pintar mereka, tetapi bedanya ada pada EQ mereka. EQ inilah yang menentukan bagaimana kita merespon tekanan, membangun relasi, dan mengambil keputusan yang bijak. Bukan hanya keputusan yang benar secara logika semata. Dan ini bukan omong kosong. Riset dari Talent Smart menemukan bahwa 90% orang dengan kinerja tinggi ternyata memiliki EQ yang tinggi pula. EQ versus IQ. Sekarang, mari kita bandingkan dua hal yang sering disalahpahami, IQ dan EQ. IQ atau Intelligence Quotient adalah kemampuan logika, analis, dan pemecahan masalah. Sifatnya relatif stabil dan cenderung sulit banyak berubah seiring waktu.
IQ inilah yang menentukan seberapa cepat kita memahami informasi baru. Dan biasanya IQ itu yang membuka pintu, membantu kita lolos seleksi, lolos tes, masuk sekolah atau pekerjaan yang kita incar. Sementara itu, EQ atau Emotional Quotient adalah kemampuan mengelola emosi, berempati, dan membangun relasi. Dan kabar baiknya, EQ ini bisa terus dilatih dan berkembang sepanjang hidup kita. EQ inilah yang menentukan bagaimana kita bertahan dan tumbuh setelah pintu itu terbuka. Jadi, begini kesimpulannya. EQ itu membuka pintu kesempatan, tapi EQ yang menentukan apakah kita bisa bertahan, dipercaya, dan berkembang di baliknya. Keduanya bukan saling bersaing, mereka saling melengkapi. Tetapi hari ini kita akan fokus ke bagian yang sering terlupakan, yaitu EQ atau Emotional Intelligence. Terdapat 5 komponen EQ. Menurut kerangka yang disusun oleh Daniel Goleman, ada 5 komponen utama dalam kecerdasan emosional. Ini akan menjadi peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kelimanya itu adalah 1. Self-awareness, mengenali emosi diri sendiri. Yang kedua, self-regulation, mengelola dan mengendalikan emosi. Yang ketiga, motivation, dorongan internal untuk terus berkembang. Yang keempat, empati, memahami emosi orang lain. Dan yang kelima, social skills, membina relasi yang sehat. Mari kita bahas satu persatu lengkap dengan contoh nyata dalam keseharian kita. Yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Ini adalah kemampuan mengenali emosi sendiri saat itu terjadi, memahami apa yang kita rasakan, mengapa kita merasakannya, dan bagaimana perasaan itu mempengaruhi pikiran serta tindakan kita. Contohnya dalam keseharian kita, misalnya, Anda menyadari bahwa Anda mudah tersinggung saat sedang lelah. Lalu, Anda mengambil jeda sejenak sebelum merespon pesan atau komentar orang lain. Atau, Anda mengenali pemicu emosi tertentu, misalnya rasa cemas yang selalu muncul sebelum presentasi. Orang dengan self-awareness yang baik bisa menjawab jujur pertanyaan sederhana ini. Apa yang sebenarnya saya rasakan sekarang? Dan ingat ini baik-baik, Anda tidak bisa mengelola apa yang Anda tidak sadari. Karena itulah kesadaran diri selalu menjadi langkah pertama. Yang kedua, self-regulation. Komponen kedua ini, self-regulation atau pengelolaan diri, adalah kemampuan untuk mengelola emosi dan impuls secara sehat. Penting untuk digarisbawahi, ini bukan soal menekan atau memendam perasaan. Ini soal memilih respon yang tepat, alih-alih bereaksi secara impulsif. Contohnya, menarik nafas dan berpikir sejenak sebelum membalas pesan yang menyulut emosi. Tetap tenang dan berpikir jernih saat menghadapi kritik atau kegagalan. Atau mampu menunda kepuasan sesaat demi tujuan yang lebih besar dan bermakna. Ada kalimat bijak yang menggambarkan hal ini dengan indah. Di antara stimulus dan respons, ada ruang dan di ruang itulah kita memilih. Semakin besar ruang itu kita latih, semakin besar dan semakin dewasa cara kita merespon dunia. Yang ketiga, motivation. Komponen ketiga ini, motivation atau motivasi internal, adalah dorongan untuk mencapai tujuan yang berasal dari nilai dan makna pribadi, bukan sekedar imbalan uang atau status semata. Ini gairah untuk terus tumbuh dan berkontribusi. Contohnya adalah, kita tetap gigih mengerjakan proyek sulit karena kita percaya pada tujuannya, bukan karena bayarannya. Melihat kegagalan sebagai bahan pelajaran, bukan alasan untuk menyerah, serta memiliki optimisme yang realistis saat menghadapi tantangan yang besar. Motivasi sejati tumbuh dari dalam, bukan didorong dari luar. Orang dengan motivasi internal yang kuat biasanya tetap jalan terus, bahkan ketika tidak ada yang menepuk pundaknya. Yang selanjutnya, keempat adalah empati. Komponen keempat ini mungkin yang paling menyentuh, yaitu empati atau empati. Ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka.
Empati adalah inti dari kepedulian dan koneksi manusiawi yang tulus. Contohnya adalah kita menangkap perasaan rekan kerja dari nada bicara atau bahasa tubuhnya, bukan cuma dari kata-katanya. Mendengarkan tanpa buru-buru, menghakimi, atau memberi solusi instan. Yaitu mendengarkan tanpa buru-buru untuk menghakimi atau memberi solusi secara instan. Serta menyesuaikan cara kita berkomunikasi sesuai kondisi emosional lawan bicara kita. Seperti kata pepatah, empati adalah melihat dengan mata orang lain, mendengar dengan telinga orang lain, dan merasa dengan hati orang lain. Inilah komponen yang paling dekat dengan gagasan humanisme yang kita bahas di awal tadi. Yang selanjutnya, yang kelima dan yang terakhir adalah social skills. Social skills atau keterampilan sosial ini adalah kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang sehat, berkomunikasi dengan jelas, menyelesaikan konflik dengan bijak, dan menginspirasi orang lain untuk bekerja sama. Contohnya, saat kita menyampaikan pendapat yang berbeda tanpa merendahkan atau menyerang pribadi lawan bicara, menjadi penengah yang tenang saat terjadi konflik dalam tim, serta membangun kepercayaan lewat konsistensi sikap dan kata-kata kita. Relasi yang sehat dibangun dari kesadaran, bukan kebetulan. Dan menariknya, keterampilan sosial ini sebenarnya adalah hasil dari akumulasi 4 komponen sebelumnya: kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, dan empati. Mengapa emotional intelligence itu penting? Sekarang, mari kita lihat kenapa semua ini bukan cuma soal teori yang terdengar bagus di atas kertas. Riset dari Talent Smart menemukan bahwa 58% kinerja kerja dalam berbagai profesi dipengaruhi oleh tingkat emotional intelligence seorang. Riset lain tentang kepemimpinan menunjukkan bahwa EQ dinilai 2 kali lebih penting dibanding kemampuan teknis dan IQ dalam mencapai kesuksesan. Menurut World Economic Forum, kecerdasan emosional menjadi salah satu keterampilan nomor 1 yang paling dicari oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Data-data ini menunjukkan sesuatu yang penting. EQ bukan sekedar soft skill pelengkap. Ia berdampak nyata, baik pada karir kita, pada kepemimpinan kita, dan pada kehidupan sosial kita. Dan disinilah nilai humanisme terlihat jelas. Keberhasilan bukan hanya soal seberapa cerdas kita berpikir, tetapi seberapa manusiawi kita bersikap. Selanjutnya, EQ dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat bagaimana EQ ini benar-benar hadir dalam ruang-ruang kehidupan kita. Yang pertama, di tempat kerja. Pemimpin dengan EQ tinggi mampu menenangkan timnya saat sebuah proyek terancam gagal. Alih-alih sibuk menyalahkan, ia membangun kepercayaan, bukan ketakutan. Dalam lingkungan keluarga, orang tua yang mengenali emosi anaknya bukan hanya melihat perilakunya, akan tapi membangun komunikasi yang lebih terbuka dan hubungan yang jauh lebih hangat. Dalam lingkungan pertemanan, sahabat yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi akan menjadi tempat yang aman untuk berbagi, dan dari situlah ikatan yang tulus itu terbentuk. Coba pikirkan sejenak, dari ketiga contoh ini, mana yang paling terasa dekat dengan pengalaman kita sendiri belakangan ini? Yang selanjutnya, cara melatih EQ. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara melatihnya? Karena kabar baiknya, seperti yang sudah kita bahas tadi, EQ bisa terus dikembangkan, bukan bakat yang tetap dan tidak bisa berubah. Ada 4 langkah praktis yang bisa kita coba mulai hari ini. Yang pertama adalah journaling emosi. Catat apa yang kita rasakan setiap hari beserta pemicunya. Ini melatih untuk kesadaran diri secara konsisten. Yang kedua, jeda sebelum bereaksi. Latih diri untuk mengambil nafas dan berhenti sejenak sebelum merespon sesuatu situasi yang memancing emosi. Yang ketiga, mendengar aktif. Saat berbicara dengan orang lain, fokuslah memahami perasaan mereka, bukan hanya menunggu giliran untuk bicara. Dan yang keempat, minta umpan balik.
Tanyakan pada orang terdekat bagaimana cara Anda biasanya merespon emosi. Perspektif dari luar seringkali lebih jujur daripada penilaian diri kita sendiri. Saya ingin mengajak Anda untuk mencoba satu tantangan kecil, yaitu coba lakukan journaling emosi selama 3 hari secara berturut-turut dan lihat apa yang berubah dalam cara Anda memahami diri sendiri. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Sebelum kita menutup, mari kita rangkum semua yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, humanisme menempatkan manusia, rasa dan martabatnya sebagai pusat nilai kehidupan. Yang kedua, emotional intelligence adalah wujud nyata dari nilai itu, yaitu kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan menghargai rasa. Yang ketiga, EQ bukan bakat bawaan yang tetap. Ia adalah keterampilan yang bisa terus dilatih sepanjang hidup kita. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling penting untuk kita bawa pulang hari ini. Semakin kita memahami emosi, semakin utuh dan manusiawi cara kita menjalani hidup bersama orang lain. Untuk penutupnya adalah terima kasih sudah menonton dan menyempatkan waktu untuk menyaksikan terkait penjelasan video untuk memenuhi tugas estetika humanisme kali ini. Sebelum benar-benar berpisah, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan satu hal kecil. Kenali satu emosi yang Anda rasakan hari ini dan berikan ruang untuk memahaminya. Tidak perlu langsung sempurna, cukup mulai dari sana. Mungkin sekian presentasi untuk menjelaskan video tentang emotional intelligence pada kali ini. Kurang lebihnya, apabila ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskannya, untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan untuk perbaikan ke depannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.